البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada penyebutan dosa-dosa besar. Penyebutan kali ini adalah penyebutan yang terakhir daripada dosa-dosa besar. Walaupun nanti masih ada rincian yang baru, namun penyebutan yang global beliau sebutkan dengan sebutan yang terakhir. Kata beliau, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Wa hadza babun wasi'un jiddan min dzalika 'ala sabilil misal lal hasr. Bab seputar dosa-dosa besar ini, perkara yang Allah Ta'ala larang, perkara yang Allah Ta'ala haramkan, itu sangat luas sekali. Adapun yang disebutkan sebelum-sebelumnya hanya dalam bentuk permisalan, bukan pembatasan. Yang berikutnya kata beliau, asy-syuh wal bukhl. Termasuk dosa yang berikutnya adalah sifat pelit dan kikir. Asy-syuh itu syadidul bukhl. Jadi pelit yang sangat namanya syuh. Asy-syuh itu namanya adalah apa? Syadidul bukhl, jadi pelit yang sangat. Kalau bukhl, bakhil pelakunya. Bakhil orangnya, si fulan bakhil, pelit. Tapi kalau pelitnya sangat, itu sifatnya namanya syuh. Paham ya? Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW beliau memperingatkan dalam hadis yang sahih, fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuhha, ini. Wattaqu asy-syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan hati-hati kalian dengan sifat pelit. Pelit yang sangat pelit, kikir. Kenapa? Dikarenakan sifat pelit tersebut adalah yang bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Menunjukkan bahwasanya kita upayakan senantiasa memiliki sifat dermawan. Orang dermawan itu tidak harus bagi-bagi uang tiap hari, tidak harus bagi-bagi makanan tiap hari, namun dia itu pemurah. Dalam artian sangat mudah dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit. Walaupun tidak setiap orang dia kasih. Walaupun hanya orang-orang yang memang berhak mendapatkannya, dan itulah inti daripada sedekah. Faham ya? Naam. Lawan daripada pelit adalah dermawan. Sampai-sampai ada pantun yang dulu pernah ana sebutin ke antum, pantun mengenai apa? Mengenai pemberian dari orang yang pelit itu sangat berharga sekali. Kenapa demikian? Karena orang yang pelit itu menganggap pemberiannya itu walaupun sedikit itu besar. Sesuatu yang diberikan oleh orang yang pelit itu walaupun sedikit, kecil, tapi itu menurut dia besar dan banyak. Oleh karena itu kalau antum diberi, dikasih orang yang pelit, segera diambil. Kenapa kok segera diambil? Biasanya kalau enggak segera diambil berubah pikiran nanti. Apa pantunnya? Nah, siapa yang ingat? Pantunnya, antum ingat antum Pantunnya ingat antum? Alhamdulillah ingat pantunnya.
Antum ingat? Antum ingat? Antum ingat, Bang, pantunnya, Bang? Antum ingat pantunnya, Abdullah? Ayo sebutkan. Na'am ahsan. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya apa? Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh orang yang pelit dan pegang erat-erat. Kenapa? Dikarenakan sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit banyak, itu loh. Dia suruh kalau dikasih segera diambil, jazakallahu khairan itu. Nanti kalau enggak antum ambil segera berubah pikiran, enggak jadi ngasih. Paham ya? Itu sekedar selingan bahwasanya orang pelit itu jeleknya di situ. Sudah mau ngasih, berubah pikiran dia kalau enggak segera terima, gitu loh. Wah, enggak jadi ajalah yang mana juga ternyata. Hati-hati. Sifat pelit, sifat yang tercela. Bahkan sebutkan nanti wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat pelit. Karena sesungguhnya sifat pelit itu merupakan apa? Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Na'am barakallahu fi. Kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimatullah alaihi wa huwa dalilun 'alal ananiyah wa hubbuz dzat. Masyaallah. Yang mana pelit tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki apa? Memiliki sifat egois yang sangat tinggi, lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri daripada orang lain, daripada orang lain. Wa hubbuz dzat, dan lebih mencintai zat dia sendiri. Karena apa? Karena kalau orang pelit kan digunakan sendiri, enggak mau digunakan sama orang lain, gitu loh ya. Jadi upayakan hindari. Dan sudah kami jelaskan, orang yang namanya dermawan, pemurah itu tidak harus ngasih uang setiap hari ke orang. Dan tidak harus barakallahu fikum bagi-bagi harta tiap hari, enggak harus. Tapi dia itu barakallahu fikum sangat ringan ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Paham ya? Barakallahu fikum tidak ada rasa eman-eman atau yang semisalnya. Kita lihat, fayaknizu hadzal bakhil malahu wa yarfud ikhraj zakatihi lil fuqara wal masakin. Allahul musta'an. Disebutkan di sini barakallahu fikum, maka orang yang pelit tersebut menimbun hartanya dan menolak mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang fuqara wal masakin. Bayangkan. Karena zakat harta ada. Kewajiban seseorang ketika hartanya sudah mencapai nisabnya dan sudah mencapai haul, itu dia harus mengeluarkan zakatnya. Nah, dia enggak mau, dia pelit. Paham ya? Tapi menimbun terus, hartanya banyak ditimbun sama dia, timbun, dikumpulkan, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa ancamannya kemarin? Yang sudah kita lewati, orang yang model seperti itu, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dengan adab yang pedih. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang mereka menimbun hartanya emas dan perak, dia timbun, simpan sama dia, dan tidak mau mengeluarkan zakatnya jalan Allah, kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya kita hati-hati. Punya harta tidak masalah, nabung nyimpan enggak ada iskal. Tapi kalau sudah saatnya, sudah mencapai nisabnya, jangan lupa zakatnya. Paham ya? Jangan lupa zakatnya. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga antum dan kita semuanya mengenai zakat harta. Para ulama telah menyebutkan mengambil patokannya, takarannya dengan perak yang lebih murah dan lebih cepat sampai pada nisabnya. Walaupun ada perbedaan pendapat. Paham ya? Kalau zaman dahulu patokannya, hartanya yang dizakatkan emas dan perak. Perhatikan ya. Emas dinar, perak dirham. Paham ya? Kalau sudah mencapai 20 dinar, paham ya? Itu nanti mengeluarkan 2,5%-nya. Paham ya? Nah, 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni. Paham ya? Nah, kemudian kalau perak, kalau sudah mencapai 200 dirham. 200 dirham senilai dengan berapa? 200 dirham, 595 gram perak murni. Keluarkan 2,5%-nya. Kemudian mereka juga menyebutkan dalam perhitungannya,
kalau misalnya kesulitan, harta keseluruhan yang dia miliki yang berupa harta tambahan, harta simpanan atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum, dibagi 40, hasilnya itulah yang dikeluarkan. Paham ya? Nah seperti itu. Itu kesimpulan mengenai zakat harta yang disebutkan para ulama. Kalau zaman waktu itu patokannya adalah dinar dan dirham. Kalau zaman sekarang kan mata uang kita rupiah. Paham ya? Mata uang kita rupiah, sehingga dikondisikan diarahkan ke sana senilai dengan 595 gram perak. Berapa nilainya kemudian dikeluarkan zakatnya. Naam seperti itu. Pembahasannya dalam kitab fikih ini sekedar selingan. Orang yang menimbun harta, menyimpan harta itu enggak ada salahnya. Cuman jangan lupa haknya. Hak harta itu dizakatkan kalau sudah sampai waktunya. Paham ya? Ancamannya apa tadi? Azab yang pedih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Na'am barakallahu fi. Karena biasanya kalau orang tidak sadar memiliki sifat yang pelit seperti ini, dia enggak terasa. Nimbun hartanya, timbun, simpan, walaupun hartanya MM-an, dia enggak terasa kalau ada keinginan untuk mengeluarkan zakatnya, itu enggak paham. Enggak terasa, pengennya itu tetap kekayaan itu enggak berkurang. Padahal kan cuma 2,5%-nya aja, sedikit itu loh ya. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Kita lihat di sini. Mutanakkiran lil mujtama' rafidan li mabda'it ta'awun wal ukhuwah allati amara Allah wa rasuluhu biha. Ini orang tersebut menimbun hartanya, orang pelit tadi menimbun hartanya dan menolak mengeluarkan zakat untuk fuqara wal masakin. Karena zakat harta yang sahih untuk fuqara wal masakin dan anggota asnaf yang lainnya itu. Fuqara wal masakin wal sabil, 8 anggota itu ya. Adapun zakat fitrah yang sahih lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah, zakat fitrah yang antum barakallahu fikum salurkan sebelum salat Idul Fitr ditegakkan itu, barakallahu fik, itu apa? Itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin yang sahih. Tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Adapun zakat harta untuk 8 asnaf yang sebutkan dalam surat At-Taubah itu kan. Barakallahu fikum, fuqara wal masakin ila akhirnya. Kita lihat di sini, orang tersebut apa? Menolak mengeluarkan zakat kepada fuqara masakin. Menyendiri dari masyarakat, menolak di awal permulaan ta'awun, enggak mau ta'awun, enggak mau menjaga persaudaraan yang Allah telah perintahkan, Rasulnya perintahkan dengannya. Paham maksudnya? Langsung dia menyendiri, nimbun harta, kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bayangkan, zakat ini penting. Karena zakat ini bentuknya adalah apa? Mensucikan harta-harta yang dia miliki, mungkin ada kotoran-kotoran dalam menghasilkan itu ya, sehingga perlu disucikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat bagaimana ancaman-ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang yang pelit tidak mau menzakatkan hartanya. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan hendaknya orang-orang yang mereka pelit terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, menyangka itu adalah kebaikan untuk mereka. Jangan. Orang-orang yang pelit yang tidak mengeluarkan zakatnya, jangan menyangka itu kebaikan untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah kejelekan untuk mereka. Allahul musta'an. Bahkan itu adalah kejelekan untuk mereka. Orang-orang yang pelit yang tidak mengeluarkan barakallahu fikum hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kejelekan untuk mereka, bukan kebaikan. Bukan kebaikan untuk mereka. Kita lihat sini, bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma dakhilu bihi yaumil qiyamah. Kelak di hari kiamat mereka akan apa? Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan, campakkan dalam api neraka. Walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Syahid di sini barakallahu fiik. Jangan sampai orang-orang yang pelit itu menganggap itu kebaikan. Justru itu kejelekan, berubah menjadi azab kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudiam berikutnya, termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Wa minha aklu lahmil maitah wad dam wa lahmil khinzir. Perhatikan baik-baik ini. Termasuk larangan yang Allah Ta'ala haramkan adalah makan daging bangkai.
makan daging bangkai dan darah, dan makan daging babi. Haram. Bangkai, darah, daging babi haram. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa bismillah. Namanya haram. Naam. Kalau bangkai tidak harus bangkai yang antum jumpai di pinggir jalan, itu enggak harus. Paham ya? Contohnya antum bunuh sapi. Baca bismillah pun, tapi yang antum potong kakinya, bismillah. Sapinya mati, bangkai. Bayangkan. Disebut bangkai itu, walaupun masih utuh, masih seger dagingnya. Paham ya? Antum mau nyembelih sapi malah ekornya yang antum potong. Bismillah. Wah, akhirnya pendarahan sapinya. Keluarlah darahnya. Mati sapinya. Halal atau haram? Haram, bangkai. Jadi bangkai itu bukan yang sering kita jumpai di jalan, bangkai busuk. Itu juga bangkai, tapi ini bangkai juga gitu loh. Haram hukumnya. Paham ya? Walaupun dohirnya daging seger, ya enggak? Nah, sapinya ada penyakit itu kemudian barakallahu fikum enggak lama kemudian enggak sempat disembelih dah mati sapinya. Bangkai. Lah terus dijual boleh enggak? Kalau hidup harganya 25 juta. Kalau udah mati mendadak seperti itu ditawar 4 juta. Boleh enggak? Boleh enggak Pak dijual, Pak? Enggak boleh, haram, bangkai. Bangkai. Hati-hati ya, karena kadang orang awam jauh dari ilmu kan mereka merasa eman-eman ini kalau Mas masih hidup 25 juta ini, sekarang mumpung masih ada yang mau beli dijual 4 juta sama dia. Di kampung-kampung yang seperti itu, Allah musta'an. Biar enggak nampak disembelih sudah mati, sembelih dagingnya dipotong-potong biar nampak seger, padahal udah bangkai. Ingat-ingat ya, dari bangkai jangan sampai bayangan kita bangkai udah mati di jalan lama itu enggak harus. Bahkan kita menyembelih tidak dengan cara syar'i, kemudian mati hewan tersebut, bangkai. Faham ya? Nah, antum ambil kayu, bismillah, pukulkan kepalanya. Sapinya jatuh geblak mati sapinya. Paham ya? Bangkai bukan? Bangkai. Walaupun baca bismillah. Karena hewan-hewan tersebut seharusnya membunuhnya dengan cara syar'i, disembelih gitu loh. Hewan-hewan sembelihan. Paham insyaallah ya? Darah haram. Biasanya kalau di angkringan-angkringan hati-hati. Darah ini kalau zaman waktu itu masih lagi marak-maraknya banyak dijual, mirip hati itu digoreng. Warnanya kental-kental gimana, hitam-hitam itu ya. Nah, kalau bahasa Jawanya dideh. Kalau bahasa Indonesia darah itu aja, digoreng. Jadi ketika menyembelih ayam, walaupun baca bismillah, kemudian ada mangkok bawahnya ya, ditampung di situ darahnya, dibekukan. Setelah itu nanti digoreng, potong, digoreng. Rasanya ya tanya orang yang sudah pernah makan. Namanya jelas haram. Haram ya, haram. Nah, lah kalau haram kok ada donor darah ya? Lah orang donor darah itu makan darah atau masukkan darah? Kalau itu enggak masuk, enggak ada iskal itu. Paham ya? Donor darah enggak ada iskal, bukan dia bukan makan darah di situ. Paham ya? Kalau ini darah dikentalkan, dibekukan, kemudian digoreng, dimakan. Hatta walaupun diminum pun darah ayam juga enggak boleh, haram juga. Paham ya? Atau darah kambing atau darah sapi misalkan, haram. Daging babi jelas haram. Bagaimana kalau kita beli kuas yang kuasnya terbuat dari bulu babi? Kalau tahu benar bulu babi hindari. Karena banyak pertanyaan model seperti itu ya, wallah alam. Ada juga mungkin anda juga kurang tahu, yang jelas katanya ada kuas yang bulu-bulunya itu terbuat dari bulu babi. Kalau benar ya hindari. Paham ya? Karena kadang-kadang kan bikin apa namanya itu barakallahu fiik, martabak atau sebenarnya artinya dikuas itu kan. Kalau benar itu daging babi, bulu babi tadi itu hindari. Paham ya? Tapi kalau sekedar isu ya dicek dulu, karena yang namanya persaingan perdagangan ngeri. Paham ya? Mungkin karena kalah larisnya akhirnya menimbulkan isu, hati-hati. Jangan beli di tempat si fulan martabaknya, kuasnya bulunya bulu babi. Nah, akhirnya apa? Enggak laku. Kesimpulannya barakallahu fikum, makan bangkai, darah, daging babi haram. Wa kadzalika ad-dabaih al-mutaqarrab biha li ghairillah. Seperti itu pula memakan daging-daging sesembelian yang ditujukan pendekatannya bukan kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Disembelih dengan cara syar'i. Membawa apa? Lembu atau sapi di pinggir jembatan. Jembatannya baru mau dibangun tuh. Wah, di bawah itu
ada acara-acara gitu, kemudian apa? Al-Fatihah, pokoknya baca Al-Fatihah dia. Setelah itu langsung bismillah sembelih. Dipersembahkan untuk jembatan, penunggu jembatan. Halal enggak sembelihan ini? Halal atau haram? Haram. Diperuntukkan selain Allah SWT. Walaupun baca bismillah. Kalau ritual-ritual seperti itu walaupun di sini ada tidak, kalau di tempat-tempat yang lain cerita sama anak itu katanya bikin jembatan, masing-masing jembatan itu tanam kepala kerbau. Dan ritual mereka ada yang seperti itu. Jadi katanya biar penunggunya enggak ngamuk katanya. Allahul musta'an, syirik. Syirik ya. Nah, barakallahu fiik. Yang jelas apa? Yang jelas daging tersebut haram, diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya jelas, qul inna sholati wa nusuki wa nusuki saja. Nusuki dzabah artinya. Wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mahyaya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk selain Allah taala enggak diterima sembelihan tadi itu. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala ta'ala, Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar hanya kepada Allah taala menyembah. Innama harrama 'alaikumul maitata, perhatikan itu ayatnya itu. Innama harrama 'alaikumul maitata, hanya saja Allah taala haramkan atas kalian bangkai, waddama, darah, walamal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah taala. Ini poin-poin seperti ini perhatikan ya. Langsung ada pengecualian. Faman turra ghaira baghin fala la'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Namun barang siapa yang terpaksa untuk mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi darah, mengkonsumsi barakallahu fikum daging babi tadi, terpaksa tapi ya, ghaira baghin, tanpa berlebihan, wala adin, tanpa melampaui batasannya, fala isma alaihi, enggak ada dosa baginya. Kalau terpaksa, namanya darurat. Apa kaedahnya dalam hal ini? Sesuatu yang haram jadi halal ketika darurat. Apa kaedahnya? Tafadhal sebutkan, mengingat kembali kaedah-kaedah yang kita lewati. Ada dua kaedah dalam hal ini. Kaedah pertama apa? Ingat antum, Mas Taufik? Kaedahnya apa, Abdurrahman? Kaedahnya dulu. Kaedahnya, simple kaedahnya. 3 kata. Ayo apa kaedahnya? Ingat? Abdullah? Naam. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu menghalalkan, membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ingat-ingat kaedahnya nih. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Ini kaedah yang kira-kira barakallahu fikum ingin mendapatkan ya, dikondisikan. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Perkara darurat, alhamdulillah. Perkara darurat itu membolehkan apa? Perkara yang semula diharamkan. Paham ya? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang haram kemudian masuk dalam keadaan darurat, halal. Darah halal, bangkai halal, daging babi halal kalau darurat. Paham ya? Tapi ingat, tidak boleh melebihi dan tidak boleh melampaui batas. Sesuai kadar daruratnya. Disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullahi alaihi dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah, pantun yang sangat bagus mengenai hal tersebut. Apa pantunnya? Antum al-akh ingat enggak antum? Pantunnya? Qawaidul Fiqhiyah. Walaysa, ingat enggak? Ingat. Ayo tafadhal antum. Ihsan. Naam, itu kaidah yang pertama. Nanti ada sambungannya juga kaitan dengan ini.
Wa laisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Itu. Syaratnya yang kedua itu. Wa laisa wajibun bilaktidari. Bagi orang yang enggak mampu, enggak ada kewajiban baginya. Awal mulanya orang salat 5 waktu salat wajib salat dengan berdiri. Kalau enggak mampu, enggak wajib berdiri, boleh dengan duduk. Itulah maksudnya. Yang kedua, wala muharramun ma'attirari, dan tidak ada yang diharamkan bersamaan dia terpaksa. Dia masuk ke tengah hutan, qadarullah masyafal, perbekalannya ketinggal pinggir jalan. Paham ya? Dirampok orang, dihabisi sama orang, dia sudah masuk dalam hutan ini. Paham ya? Wah, nyasar di tengah hutan, enggak nemu makanan kecuali bangkai. Na'udzubillah min dzalik ya, ini darurat ini. Enggak ada mau nyari makanan, bingung dia. Mau nyari mau berburu hewan pun enggak ada juga, belum pengalaman. Dia nyasar masuk tengah hutan dia. Nemunya bangkai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nemu bangkai. Nah, di saat itu dia halal untuk makan bangkai tadi itu. Tapi sepuasnya atau secukupnya? Secukupnya. Pantun yang berikutnya ingat-ingat. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Setiap perkara yang diharamkan karena darurat itu boleh, tapi sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau misalkan dia makan baru satu suap, makan gini bangkai tadi, langsung sehat kembali, enggak boleh nambah lagi gitu loh. Paham ya? Boleh enggak sangu? Nah, ini penting juga nih, sangu. Wah, jangan-jangan nanti belasuk lagi enggak ada bangkai lagi. Wah, dia gembol dia, ngambil plastik kantong. Para ulama beda pendapat, yang rajih diperbolehkan tapi enggak boleh dikonsumsi sampai darurat lagi. Paham belum? Boleh enggak masalah, tapi jangan ditamilan, pakai camilan itu. Paham ya? Ini darurat, antum boleh bawa sisa bangkai tadi itu, boleh, cuman jangan dikonsumsi sampai darurat lagi. Seperti ini mungkin enggak terjadi, astagfirullah. Mungkin oleh karena itu para ulama bahas karena terjadi. Ya mungkin peperangan, mungkin lagi paceklik yang panjang, enggak ada makanan, air pun sulit, paham ya? Misalkan nemu darah dia. 1 botol aqua, darah. Wah, dia kalau enggak minum, wah, mati dia karena darurat. Apa sih darurat itu? Para ulama telah menyebutkan definisi darurat adalah apa? Yukhsha 'alaihil halak. Definisi darurat itu adalah apa? Yukhsha 'alaihi halakun. Sangat dikhawatirkan padanya kebinasaan kalau tidak mengkonsumsi. Itu namanya apa? Namanya darurat. Jadi kalau dia enggak minum, enggak makan bangkai tadi, benar-benar apa? Benar-benar dia nanti apa? Akan binasa, akan mati, itu baru darurat. Paham ya? Nyari air minum enggak ada sudah, paceklik panjang, perang ini ya. Kemudian apa? Supermarket tutup semuanya. La Alfamart wala Indomart enggak ada sama sekali. Ternyata lagi benar-benar nyari, Allah telah tampakkan di hadapannya darah, 1 botol aqua. Posisi dia harus itu, haus dan harus minum. Nah, saat itu dia boleh minum. Baru minum 3 tegukan, klek klek klek, langsung pulih ya, sehat. Boleh enggak nambah lagi? Haram. Ingat-ingat tadi Pak kaidahnya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaju darurah. Al-Imam Sa'di mengatakan setiap perkara yang diharamkan kemudian diperbolehkan karena darurat sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau darurat sudah habis, haram kembali seperti semula. Faham maksudnya ya? Ini sekedar apa? Selingan faedah karena ini penting sekali. Jangan sampai nanti nambah lagi. Sudah makan 1 piring bangkai, nambah lagi. Nah, jangan, haram. Paham ya? Nah, sudah minum 3 teguk minum darah, sudah sembuh, sehat kembali, bisa jalan, nambahnya haram sampai datang darurat lagi. Itu dibahas dalam kitab apa? Fikih. Jadi perlu kita ketahui. Ingat-ingat pantunnya insyaallah kapan-kapan kita pelajari. Kalau pagi itu ya. Sudah pernah kita lewati, sudah kita selesaikan dulu pantunnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi kesimpulannya. Naam, yang diharamkan oleh syariat itu sangat jelas sekali. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara jelas dan haram tersebut ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar yang tidak jelas. Antara halal haramnya enggak jelas, samar. Paham ya? Ada seperti itu. Nah, solusi yang terbaik ketika samar seperti itu barakallahu fiik adalah apa? Adalah seorang menjauhi dan menghindarinya, bukan malah mendekati dan merasakannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini.
Qala al-mu'allif asbahullah at-taubatu 'anil muharramat, tobat dari perkara yang diharamkan. Tobat dari perkara yang diharamkan. Kita lihat sini. Hadhil kaba'ir wal muharramat allati dzakarnaha yajibu 'ala kulli muslimin an yahdhar hadran syadidan min al-wuqu' fiha. Masyaallah. Kata beliau, dosa-dosa besar dan perkara-perkara diharamkan yang sudah kami sebutkan wajib atas setiap muslim untuk berhati-hati dengan apa? Kehati-hatian yang sangat agar tidak terjatuh di dalamnya. Berarti apa ini? Berarti kita mengetahui kejelekan, mengetahui perkara yang haram, bukan untuk berbuat perkara yang haram, tapi untuk berhati-hati. Paham ya? Sehingga kita harus tahu apa saja perbuatan-perbuatan yang haramkan agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Fa inna kulla amalan ya'maluhu al-insan yujaza 'alaihi yaumal qiyamah in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Perhatikan itu. Dikarenakan setiap orang, setiap amalan yang diamalkan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas di kelak di hari kiamat. Jika amalan baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan memanennya. Itu istilah-istilah ungkapan-ungkapan yang sering muncul. Man yazra' yahsud. Barang siapa di dunia dia menanam, nanti kelak di akhirat dia akan memanennya. Tinggal dilihat tanamannya. Kalau tanamannya baik, amalnya baik, dia akan memanen kebaikan. Kalau tanamannya jelek, kemudian amalan jelek, dia akan memanen kejelekan. Wal iyad billah. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Wa idza saqatal muslim bi syai'in min hadhil muharramat falyubadir mubasharatan ila taubah minha wal luju' ila Allah wa talaba al maghfirah minhu masyaallah. Nasihat yang sangat bagus ini. Apabila seorang muslim terjatuh dalam salah satu perkara yang diharamkan ini, maka hendaknya yubadir segera, mubasyarah secara langsung bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala dan minta ampunan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala ayat yang sering antum dengar, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya kan? Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan keji, dan mereka menzalimi diri mereka, dzakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah Taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung minta ampunan kepada Allah Taala dari dosa-dosa mereka. Paham ya? Minta ampunan dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat poin terakhir ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak terus-menerus di atas dosa-dosa tersebut dalam kondisi mereka mengetahui. Maksudnya kalau tobat ya serius. Bukan dia istighfar, ya Allah ampuni dosa kami, tapi dia terus melakukan perbuatan maksiat tersebut. Bukan. Tapi dia menjauhinya. Kan sudah kita lewati. Syarat taubat ada berapa yang sudah kita lewati? Yang kembali ke orangnya ada 4. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Waktunya ada 2, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Itulah syarat taubat. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Lihat dikit lagi nih, bawah itu biar sampai selesai. Kata beliau, wa alaihi in kana taubatuhu shadiqatan an yaqla' an hadha dzanbi alladhi waqa'a fihi, masyaallah. Dan wajib atasnya kalau tobatnya itu benar, bukan tobat sambal yusambilu sambalatan, sambel. Paham ya? Tobat sambel itu tobat yang bagaimana? Tobat yang dia main-main. Orang kalau kepedesan makan sambal berhenti enggak? Orang kalau kepedesan makan sambal berhenti enggak dia? Berhenti. Nanti kalau enggak pedes lagi, makan sambal lagi, itu tobat sambal maksudnya. Kalau dia ketika lagi enggak ada waktu, enggak ada kesempatan, dia tobat dia. Nanti kalau ada kesempatan ngulangi lagi, ya, itu namanya tobat sambal. Ya, sambal dari kata apa tadi? Kalau bahasa Arabnya sambal yusambilu sambalatan, artinya lain namanya ya. Artinya lain. Nah, barakallahu fiik. Yang jelas jangan bertobat serius. Kita lihat sini, kata beliau, kalau benar-benar tobatnya tulus,
jujur, hendaknya dia meninggalkan dosa tersebut yang dia terjatuh dalamnya. Meninggalkan dosa yang dia terjatuh di dalamnya. Wa yandam 'ala ma fa'alah, menyesal. Ikhlas, meninggalkan menyesal, bukan malah bangga, nyesal dia. Bukan malah bangga. Dulu dia preman. Setelah tobat ya jangan bangga, wah dulu anak preman dulu. Nah sekarang maman, mantan preman. Allah musta'an. Jangan bangga, enggak boleh. Meninggalkan, menyesal. Wa yazim 'ala alla ya'uda ilaihi, penting, dan bertekad bulat untuk tidak kembali. Ini penting sekali ya. Jadi orang tobat harus bisa melihat konsekuensinya, jangan sembarangan. Menyesal, meninggalkan, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Faham maksudnya ini ya? 3 poin ini tambah 1 ikhlas. Bukan karena tuntutan siapapun, bukan karena gengsi, tapi ikhlas. Tobatnya itu ikhlas karena tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian semua yang kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang jujur. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Wa in kanat waqa'at minhum madlamah li ahadin an yaruddaha alaihi. Penting. Au yatluba minhu safha. Masyaallah. Kalau dia tobat dari perkara yang dia terjatuh tapi mendolimi orang lain, pernah nyuri sapi tetangga tahun 2016. Paham ya? Tahun 2020 sadar dia, tobat dia. Paham ya? Karena apa? Di antara sebabnya, faktor tobatnya Covid-19. Sadar dia, hikmahnya di balik Covid-19. Tobat dia. Dulu anak pernah nyuri sapi tetangga. Tahun berapa? Tahun 2016. Tobat dia, istighfar dia. Paham ya? Tapi tetangganya ngancam, nanti kalau ketemu pencuri tak bunuh pencurinya. Gimana cara tobatnya kalau seperti itu? Ada 2 cara. Cara pertama, lewat perantara. Kalau pemilik sapi yang dulu pernah dia curi tadi, dia bersedia memaafkan, datang ganti. Tapi kalau tidak bersedia, tetap dia sumpah akan dibunuh, cukup dia ngirim uang sebesar sebesar harga sapi yang dulu pernah dia curi. Paham ya? Nah, itu termasuk cara tobatnya. Mendolimi harta orang lain, dia mengembalikannya atau minta maaf. Maaf Pak, dulu yang nyuri sapi Bapak itu kami Pak. Saat itu ini sangat butuh sekali, tak curi sapinya, ini tak jual laku 30 juta. Maafkan ya. Enggak ada maaf misalkan. Udah, kalau enggak ada maaf, bagaimana kalau dia ternyata enggak mampu juga? Urusannya nanti di akhirat dia dan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, dengan orang tersebut belum selesai. Paham ya? Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala sahal karena dia sudah bertobat. Allah taala sudah mengampuni kalau tobatnya jujur. Paham ya? Sampai-sampai para ulama mengatakan at-taib 'anil dzanbi kaman la dzanbalahu. At-taibu 'anil dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Itu kalau tobatnya jujur. Tobatnya tulus, bukan sembarangan tadi. Kemudian barakallahu fikum 'inda dzalika takunu taubatu shadiqatan wa yatubullahu 'alaihi wa la yu'aqibuhu 'alaiha wa ta'ib minadz dzanbi kama la dzanbalah. Ada sini ternyata ya. Ini dicoret ini ya, dicoret ini kaidah ini. Ada di sini ternyata. Kata beliau, dan setelah itu berarti dia taubatnya benar dan tulus, Allah Ta'ala akan mengampuni taubatnya dan Allah Ta'ala tidak akan menghukumnya. Wa ta'ib 'anid dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Jadi jangan dicacat, jangan dicaci maki orang bertobat yang diulang-ulang terus. Jangan disebut-sebutkan si fulan itu belum tobat, padahal sudah tobat, sudah diumumkan tobatnya, disebarkan tobatnya di internet misalkan, bahkan disuarakan, masih diungkit-ungkit lagi. Nah, itu haram. Karena apa? Karena kalau orang yang tobat tersebut enggak ngulangi, paham ya? Benar-benar tobat tulus, enggak perlu dia mengungkit-ungkit kembali. Mengungkit-ungkit tobat orang lain itu dosa dia. Paham ya? Kecuali kalau dia tetap ngulangi, baru bisa diungkit. Mana tobatnya? Enggak benar tobatnya. Kalau tobatnya tulus, sudah disebarkan lewat internet, lewat suara, lewat per individu misalkan, selesai. At-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Barakallahu fikum, ini yang ana baca, yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum, jangan terlupakan syarat diterima taubat tadi. Pertama, ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.